Nama saya Joninta Sembayang, nomor induk mahasiswa 0518582663, program studi ilmu komunikasi. Film merupakan suatu himpunan cerita, pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya, dan tidak mungkin ada trim tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Film maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenis, berikut 3 jenis term, yakni term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Trim partikular, trim ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya trim jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Tim universal, tim jenis ini menunjukkan suatu lingkungan beserta bawahannya masing-masing, tanpa terkecuali. Contohnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Saat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dan dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Covey, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir formal. Sesat pikir pertalian dan sesat pikir kemakna gandaan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat atau sarana, mempengaruhi orang lain, pembelajaran logika falasi sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis dan melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir tersebut. Menurut ahli logika umum, pembedaan 3 jenis sesat pikir antara lain: sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung. Ternyata kali ini dia liburan ke pantai. Berarti gunung bukan liburan. Penyimpulnya seperti perbincangan di atas meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulan mengingkari. Sesat pikir verbal. Suatu pikir verbal ada kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan salah satu pemaknaan gandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori dan silogisme, kategori yang sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulannya.
Contohnya, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam. Makna lina tersebut hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah dan contoh di atas bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan. Kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh terlampau sedikit. Contoh, banyak di antara berpenampilan tertutup dan terlihat lebih Islami itu sebagai teroris, kemudian menyimpulkannya orang Islam yang terlihat Islami tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkung bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termaksud ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan yang logis dan kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logika falasi adalah keterampilan yang harus dikuasai. Berikut adalah beberapa cara terhindar dari logika falasi. Mempelajari jenis-jenis logika falasi agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logika falasi berbahaya bagi kita karena biasa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain sehingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoaks atau kecatatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logika falasi, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain.